Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqal hamdi. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya membahas kata-kata mutiara kitab hikam yang ke-13D. Am kaifa yarju ayyaf hama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafwatihi. Am kaifa yarju, bagaimana mereka berharap ayyaf hama daqaiqal asrori, untuk paham rahasia-rahasia yang sangat rumit, yang sangat lembut. Wahwa lam yatub min hafwatihi, padahal dia tidak taubat dari kesalahannya. Raja ini namanya tamanna ma'a sa'i yasdabihi, yang dinamakan roja atau berharap. Ini adalah mengharapkan sesuatu tetapi juga melakukan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya sesuatu itu namanya berharap. Wa ila bahwa amniya, jika cuma berpikir mengharapkan sesuatu tapi tidak melakukan usaha untuk mencapainya, maka itu namanya amniya, cuma angan-angan belaka, melamun, ngelamun, melantur. Al-fahmu husulul illi al-matlub. Al-fahmu yang dimaksud di sini adalah berhasilnya pengetahuan yang dia cari. Wa daqaiqul asrar wa mitut tauhid. Yang dimaksud daqaiqul asrar adalah tauhid yang rumit, yang pembahasannya lembut, salah sedikit berbahaya. At-taubah ar-ruju'u an kulli wasfin dzamimin ila kulli wasfin hamidin. Taubat di sini yang dimaksud adalah kembali dari melakukan sifat-sifat yang tercela menuju pada sifat-sifat yang terpuji. Wahdi taubatul khawas, ini taubatnya orang khusus. Tapi kalau taubatnya orang umum ada taubat dari melakukan dosa. Setelah berdosa maka dia taubat, berniat tidak mengulanginya kembali, dan di masa akan datang akan melakukan hal-hal yang baik saja. Itu kalau taubat bagi orang umum. Tapi bagi orang khusus, berpindah dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Wal hafwat, hafwat maksudnya ini jamu hafwatin, jamak dari kata hafwat. Wahya azzalah wasakatoh, ini artinya ada zalah, terpleset, wasakatoh, jatuh. Tadi jatuh, terpleset ini seakan tidak sengaja dari atas ke bawah. Pamudako ikil asrori layakun abadan ma'abudul isror. Jadi paham rahasia-rahasia yang rumit, yang sangat lembut, itu tidak akan terjadi selamanya jika kita tetap melakukan hal-hal yang lalu, tidak merubah diri sendiri menuju yang bisa masuk ke asror itu tadi. Pemuhwamiti tauhid layakunu illa biqalbin farid, maksudnya istilah lain, faham terhadap tauhid yang rumit itu tidak akan terjadi kecuali dengan hati yang telah menyendiri,
menyendiri maksudnya hanya hati yang ada dalam hatinya Allah semata, yang lain tidak ada. Famalam yatub min hawatihi wa yatahrar min rofi sahwati fala yatma fi fami wa min tauhid. Barang siapa yang tidak taubat dari kesalahannya dan tidak bersungguh-sungguh dari syahwat-syahwat yang tipis, melakukan syahwat tapi yang sangat tipis, fala yatma fi fami wa min tauhid, maka jangan berharap paham terhadap tauhid yang rumit. Wala yaduku asrar ahli tafrid, dan tidak akan merasakan rahasia-rasanya ahli tafrid, ahli yang mengultuskan Allah Subhanahu wa taala, mengultuskan Tuhan. Syekh Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, idza i'tadat nufus tarakal asam, tatkala nafsu ini terbiasa meninggal dosa-dosa, jalat fi malakuti warajat ila sahibiha bitaraifil hikmah min ghairi ayati ilaiha alimun ilman. Jadi akan dia naik ke alam malakut dan kembali lagi ke alamnya setelah masuk ke alam malakut dengan membawa hikmah yang mana walaupun orang alim, dia tanpa belajar ilmu hikmah itu akan tercapai jika nafsunya itu meninggalkan dosa-dosa itu tadi. Ibnu Ahmad bin Hambal juga pernah sodakta ya Ahmad wa sodaka sehwa masam intu fil Islam hikayati ajabwila ilai min hadi. Engkau benar wahai Ahmad dan benar gurumu, saya tidak mendengarkan sesuatu dalam Islam cerita yang saya takjubkan selain hal ini, yaitu berupa hadis man amila bima alima aurasahullahu ilma malam ya alam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu, dia mengamalkan suatu ilmu, aurasahullahu ilma malam ya alam, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang dia sebelumnya tidak tahu. Kalau punya ilmu sedikit lalu kita amalkan, kita akan diberi tahu ilmu-ilmu yang lain yang lebih dari itu. Imam Junaidi pernah ditanya, kaifa at-thariq ila tahqiq, bagaimana cara menuju hakikat? Qala bitaubah tazilul israr. Dia menjawab, dengan taubat maka akan menghilangkan, tetap melakukan dosa-dosa itu, akan terhindar dari dosa-dosa. Wa khaufin yaqta'u taswib, dan dengan kita takut kepada Allah maka akan memutuskan kita untuk menunda-nunda amal. Wa raja'in yab'asu ala masa likil amal, dan dengan roja kita selalu berharap rahmat Allah, maka akan membangkitkan kita kepada jalan menuju untuk beramal. Wa ihanatin nafsi bikurbiha minal ajal wa ba'daha minal amal, dan cara untuk menghina-hina nafsu itu dengan mendekatinya bahwa ajal mati itu akan tiba suatu saat dalam waktu dekat, dan setelah mati itu tidak kembali lagi dan akan terjadi macam-macam tuntutan, maka
nafsu akan mau tunduk melakukan amal-amal yang baik dan meninggalkan untuk menunda, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu ditanya lagi, Junaid, terus dengan apa bisa nyampe ke makom ini? Maka jawabnya, mufarradun fihi tauhidun mujarrad. Ya, dengan sendirinya di dalamnya ada tauhid yang murni. Fa idam faradul qalbu billah wa takhallasa bima siwa fahimata ikat tauhid. Tatkala hati itu dengan sendirinya hanya menyendirikan Allah, mentauhidkan Allah semata, dan murni memurnikan bahwa segala sesuatu yang dilihat oleh hati hanya Allah semata, tidak melihat segala sesuatu sumber itu selain dari Allah, maka akan faham tauhid yang sangat lembut dan sangat rumit, yang tidak mungkin untuk dijelaskan di sini. Wa innamah ya rumus wa isyarat la yafhamuha ilah ahluha wala yafsa ilalahum. Dan di dalamnya terdapat rumus-rumus dan isyarat-isyarat yang tidak akan faham kecuali ahlinya, dan sudah sampai ke makom itu sudah tersebar bagi mereka yang sudah nyampe pada makom itu. Wa qalilun mahum, tetapi sedikit saja di antara mereka. Waman afsa syai'an min asrariha ma'a ghairi ahliha faqad abaha damahu wa ta'arada liqatri nafsi. Barang siapa yang menyebarkan rahasia sedikit pun dari rahasia-rahasia ini kepada selain orang yang ahli, orang yang berhak untuk menerima rahasia ini, maka dia akan membolehkan darahnya untuk dialirkan. Dan sama juga dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Karena itu ada Abu Madyan melantunkan nadom, wa fis sirri asrarun dikokun latifatun turaku dimana jahrotan lau biha bukhna. Wa fis sirri asrarun dikokun, dalam satu rahasia ada rahasia-rahasia lagi yang sangat lembut, dikokun latifatun, yang lebih lembut lagi, turaku damana jahrotan lau biha bukhna. Jika kita menyebarkannya, maka itu akan bisa mengalirkan darah kita. Jadi kesimpulannya di dalam bagian ini tadi, kalau kita ingin paham rahasia yang sangat rumit, maka kita harus taubat dari kesalahan-kesalahan kita. Taubat dari sifat-sifat tercela kita, mengganti dengan sifat-sifat yang terbaik. Kolbu kita harus menyucikan Allah, mentauhidkan Allah. Segala sesuatu ini bersumber dari Allah. Selain Allah sebetulnya itu batal, tiada. Yang ada sebetulnya Allah. Buktinya semua manusia akan mati. Dan sebetulnya yang tidak mati itu adalah Allah. Allah yang telah membuat program dunia ini seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadilah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.